Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Pertiwi Dharma Wanita Sukorno, Kabupaten Wonosobo. Demonstrasi kontekstual. Pendidikan berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semuanya dapat terwujud apabila kita sebagai seorang guru harus memahami yang pertama, guru harus selalu berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus memahami karakter murid. Yang ketiga, guru harus bisa menuntun murid sesuai kodratnya. Yang keempat, guru harus bisa memahami tujuan pembelajaran. Untuk semuanya nanti kita akan menghasilkan seorang murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kita akan menghasilkan murid yang memiliki budi pekerti yang luhur. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dilembangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbitkan matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak, di mana matahari adalah analogi dari nilai kemanusiaan. Maka pendidikan harus memanusiakan manusia dalam memperkuat nilai kemanusiaan. Di sini tugas guru adalah menghargai keunikan, rotasi, dan revolusi setiap muridnya dalam pembelajaran. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo, di mana guru harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua ing madya mangun karso, di mana guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tutwuri handayani, guru harus bisa memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada anak didiknya. Namun semua itu tidaklah mudah. Kadang masih ada guru yang melakukan pembelajaran dengan sistem teacher center atau berpusat pada guru. Nah, itu tidak membuat murid kita memiliki kemerdekaan yang penuh dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan yang berpihak pada murid, ciri-cirinya yang pertama yaitu berikan kemerdekaan belajar pada anak didik kita. Yang kedua, biarkan mereka berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga yaitu sesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu teknologi. Implementasi sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak di TK Pertiwi Dharma Wanita Sukorno, yaitu di mana kita menggunakan metode LOSPAT. Di sini anak bisa ikut berkolaborasi, menentukan topik pembelajaran, dan di sini anak juga bebas menentukan ragam main yang mereka miliki, mereka sukai, di mana anak yang satu dengan yang satunya itu tidak harus sama. Mereka bisa menggunakan ragam main yang mereka sukai, dan mereka juga bisa memilih keempat ragam main itu mana yang mau mereka mainkan terlebih dahulu. Di mana pendidikan yang berpihak pada murid, di sini saya sebagai seorang guru memberikan kebebasan untuk mereka mengambil posisi belajar. Ada yang di karpet dan juga ada yang di kursi, ada yang menggunakan media tutup botol, ada menggunakan media plastisin atau kerang, semua dibebaskan kepada anak.
Nah, ini juga masih ada ragam main yang lain. Ragam main luar, kita bisa bermain bola di luar kelas, kita bisa memanfaatkan APE dalam di kelas, dan di sini juga kita akan melakukan cooking class bersama, di mana anak akan menggali pengetahuannya sendiri, anak bisa mempraktekkan secara langsung sehingga pembelajarannya bagi mereka akan lebih bermakna. Ini adalah implementasi kegiatan pembiasaan yang sudah dilaksanakan di TK kami, yaitu pembiasaan sholat duha bersama, pembiasaan membaca Asmaul Husna bersama, kegiatan makan bersama, dengan harapan akan menjadikan anak menjadi anak yang berkarakter mulia. Di sini juga masih ada yaitu pembiasaan bersih lingkungan agar mereka mempunyai rasa cinta pada lingkungan sekolahnya. Di sini juga ada kemandirian, pembiasaan kemandirian biar anak itu terbiasa. Jadi terbiasa menaruh sepatunya di rak, dan nanti juga akan menjadi pembiasaan di rumah ketika mereka pulang bisa mengembalikan langsung sepatunya di rak. Dan yang terakhir adalah pembiasaan 5S, di mana pembiasaan ini sudah terlaksana dari dulu di TK kami, yaitu pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan santun, dengan harapan akan menjadi fondasi yang baik bagi mereka kelak ketika mereka hidup di masyarakat. Nah, kegiatan yang lain yaitu kegiatan guru memanfaatkan iptek. Saya sebagai seorang guru memanfaatkan media laptop, di mana di sini anak akan bisa melihat apa yang tidak bisa langsung dibawa ke kelas, anak bisa melihatnya melalui laptop. Seperti itu melalui video pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu saya memanfaatkan pojok baca, di mana anak bisa melihat buku, bisa mendengarkan cerita, dengan harapan akan menumbuhkan literasi bagi mereka sejak usia dini. Namun semua itu tidaklah mudah. Sebagai seorang guru, saya mempunyai tantangan yang pertama, yaitu kemampuan guru masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, masih rendahnya motivasi anak dalam mengikuti berbagai kegiatan yang disediakan di sekolah. Namun semua itu harus dicarikan solusinya. Nah, solusinya yang pertama yaitu metode yang bervariatif biar anak tidak bosan, mengikuti pelatihan agar gurunya menambah ilmu pengetahuan untuk mendidik putra-putrinya di sekolah, memberikan teladan yang baik untuk anak didiknya, dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan murid, sehingga anak itu akan merasa dihargai dan apa yang kita sampaikan itu akan lebih bermakna bagi anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, apapun yang dilakukan seseorang itu hendaknya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.